Oke, kembali lagi bersama Abiantub. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh sahabat kita di Malaysia. Kisah seram dihantui arwah temannya yang penasaran, guys. Kejadian mengerikan itu terjadi pada tahun 2014. Sebut saja inisial FH yang mendapat kabar seorang temannya mati akibat kecelakaan. Sebetulnya F ini tidak juga akrab dengan temannya itu yang sekolah di Sabah. Dia hanya kenal begitu saja. Teman F ini baru saja mengalami kecelakaan di sana dan jenazahnya akan dibawa pulang ke rumah keluarganya di Selangor. Pulang dari kubur, F tidak mandi dan ganti baju. Ketika mayitnya sampai, guys, hari sudah malam. Jam waktu itu menunjukkan sekitar pukul 18. Entah apa yang menyebabkannya, hati F gelisah untuk ikut menolong mengangkat jenazah masuk ke rumah. Setelah itu disolatkan sekitar jam 18.30, jenazah pun langsung dimakamkan, guys. Jenazah selesai dimakamkan sekitar jam 19-an. Waktu itu hampir maghrib. Balik dari kuburan, dia gak langsung membersihkan diri. Dia tidak mandi maupun ganti baju. Setelah sholat maghrib, dia mengobrol dengan teman-temannya. Setelah itu dia langsung tidur karena besok pagi F harus bekerja. Bermimpi aneh dan seram, guys. Malam berikutnya baru kejadian-kejadian mengerikan itu dimulai. F yang waktu itu bekerja di Shah Alam tidur sendirian di sebuah apartemen yang dipinjamkan oleh bosnya. Saat itu sendirian malam itu di apartemennya, Fahrul tiba-tiba bermimpi almarhum temannya itu, namun penampilannya sangat menyeramkan. Dalam mimpi itu, guys, F melihat almarhum dalam keadaan terbungkus kain kafan. Hantu bungkus atau pocong temannya itu berdiri tegak sambil melihat ke arah Fahrul tanpa mengeluarkan sedikit kata pun. Melihat penampakan arwah penasaran, F langsung terjaga dari mimpi yang menyeramkan itu, guys. Namun kejadian aneh itu terjadi di depan matanya. Ketika F bangun dari tidur, makhluk seram itu masih berada di depan matanya. Ia tampak melalui celah dinding terbang terseparuh badan saja. Waktu itu kamar-kamar memang remang-remang karena F sendiri tak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya dari luar jendela saja. Setelah beberapa menit, hantu itu juga tak menghilang.
F baru yakin ia memang nyata. F langsung menutup selimut dan berusaha tidur hingga terbangun esok harinya. Mimpi dan penampakan seram muncul lagi hari berikutnya. Waktu tidur di malam kedua, F menyalakan lampu. Tapi dia masih saja mengalami mimpi buruk yang menyeramkan, yang sama dengan hari-hari sebelumnya. Saat pun terbangun, hantu itu tampak jelas karena lampu kamar menyala terang. Pocong itu berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Tak ingin mempersulit keadaan, F langsung tarik selimut. Dia berusaha tidur sampai tertidur betulan hingga memang sudah lelah setelah pulang dari bekerja. Teror hantu penasaran itu pun hampir seminggu. Pengalaman mimpi tapi nyata itu berlangsung terus-menerus hampir seminggu. Sampai akhirnya F pun tidak tawat, tidak tahan. Dia pun keluar dari apartemen itu dan pindah ke rumah bibinya. Sejak saat itulah teror penampakan pocong temannya itu tidak pernah terjadi lagi. F juga sudah tidak pernah mimpi-mimpi seram lagi. Setelah mengenai kejadian itu, F ada sedikit rasa takut ketika ke kuburan. Apalagi kalau ada orang yang meninggal. Saat ada saudara meninggal, F cuma sebentar saja di kuburan dan pas pulang dia langsung mandi, bersihkan diri, terus ganti baju. Oke guys, itulah cerita horor dari negeri jiran Malaysia. Itu saja untuk kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan saya berikan komentarnya guys. Terima kasih. Salam horor. Dilly dilly boom, close your eyes now. Someone's walking outside and knocking on the door. Dilly dilly boom, the night birds are chirping. He is inside the house to visit those who can't sleep.